A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayki ya Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Assalamu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Husain asy-Syahid fi Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibil ilahil alamin abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. A'azamallahu ujurana wa ujurakum bimusabil Husain. Alhamdulillah, di malam ini ana sedikit akan berbicara tentang zikru Ali dan zikru Al-Husain, mengingat tentang Ali bin Abi Talib dan anaknya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib asy-Syahid fi Karbala. Berbicara tentang zikru Ali, mengingat Ali bin Abi Talib, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikru Ali ibadah, mengingat Ali ibadah. Pertama, sebelum ana menjelaskan tentang maqam atau kedudukan Ali bin Abi Talib, perlu kita ketahui manusia ada 4 tipe, ada 4 macam manusia. Kalau kita mau telusuri, ada 4 tipe atau macam manusia. Yang pertama adalah al-insan al-maqbun, al-insan al-muthir wal-mu'athir wasyahsi al-umawi. Merujuk kepada sebuah ayat, bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Ayat ini berkenaan tentang kemuliaan Ali bin Abi Talib. Kembali kepada 4 tipe atau macam manusia, bahwa manusia yang pertama dikatakan sebagai al-maqbun, yaitu manusia yang tertipu oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah manusia yang membangkitkan gairah, mempunyai semangat. Dan ada juga manusia yang berpengaruh atau memiliki pengaruh. Dan yang terakhir adalah manusia yang negarawan atau memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan dan ketundukannya sempurna. Nah, itu bisa kita lihat atau menjelma kepada figur baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Yang pertama adalah al-insan maqbun, atau manusia yang ditipu adalah jenis manusia yang menjalankan hidupnya bersifat hanya rutinitas, yang mempunyai kehidupannya terbatas hanya dengan rutinitas kesehariannya saja. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ia tidak mau merubahnya. Tidak ada keinginan untuk merubah. Tidak ada perkembangan ataupun kemajuan pada dirinya. Dia hanya menjalankan hidupnya seperti rutinitas keseharian saja. Bangun tidur dan mengerjakan apa-apa yang seharinya dia lakukan. Maka sebenarnya manusia ini adalah telah ditipu oleh dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak sadar. Sebab manusia ini, jenis manusia ini telah tertipu oleh dirinya dan tidak akan bisa membangkitkan gairah untuk orang lain, tidak akan bisa berpengaruh kepada orang lain, dan tidak akan bisa menjadi seorang yang negarawan atau mempunyai loyalitas tinggi. Ini adalah tipe manusia jenis pertama yang disebut al-maqbun, ditipu oleh dirinya sendiri. Imam Musa al-Kazim alaihissalam bersabda dalam sebuah hadisnya,
Waqad warada 'anil Imam Al-Kazim alaihi salam man tasawa yaumahu fahuwa maqbun. Siapa yang kesehariannya sama, tidak ada perubahan, maka dia telah tertipu oleh dirinya. Ia sama sekali tidak menambahkan sesuatu yang baru pada dirinya, terlebih lagi kepada masyarakat. Tipe atau jenis manusia yang kedua adalah manusia yang bisa membangkitkan gairah, atau manusia tipe ini membangkitkan gairah dengan perangai-perangai atau dengan akhlak-akhlak, dengan budi pekerti yang luhur. Di saat ia menjadi orang yang rendah diri, di saat dia menjadi orang yang tawadhu, dengan menerapkan, mempraktekkan akhlakul karimah, maka akan menyebabkan orang lain menoleh kepadanya dan akan menyebabkan orang lain mengingat akan kepribadiannya di mana saja, dan akan menyebabkan dia itu menjadi cerminan orang lain. Itulah yang disebut atau tipe jenis manusia kedua yang membangkitkan gairah disebabkan akhlaknya yang mulia. Sebagaimana ayat Al-Quran, wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang yang berbuat baik, yaitu seperti pemaaf, seperti tidak pemarah, tawadu. Ini adalah tipe jenis manusia yang kedua. Ada juga tipe manusia yang jenis ketiga, adalah mereka yang mempunyai pengaruh. Tipe manusia ini selalu menciptakan kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan dirinya, bahkan pada kehidupan halayak di sekitarnya. Ia banyak membawa perubahan-perubahan, menciptakan sesuatu-sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh dirinya, apalagi oleh orang sekitarnya. Seperti misalkan para ulama, mereka yang para penemu fisika atau ilmu-ilmu fisika, mereka yang menemukan rumusan-rumusan yang bisa memecahkan soal-soal, mereka yang menemukan pengobatan-pengobatan, mereka yang menemukan obat-obat dan lain-lainnya. Ini adalah manusia jenis tipe yang ketiga yang berpengaruh, al-mu'assir. Yang keempat adalah yang terakhir yang akan menjadi bahasan atau kajian pada malam ini, yaitu tentang kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib dan anaknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Tipe manusia keempat ini adalah disebut sebagai tipe manusia negarawan, memiliki loyalitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Tipe manusia ini seseorang yang tidak tertipu, bahkan bukan hanya membangkitkan gairah saja, bahkan bukan hanya manusia yang berpengaruh saja, tapi tipe manusia yang terakhir ini adalah dia yang memiliki atau memberikan pengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Ia seseorang yang negarawan, yang telah mengubah pribadi seseorang menjadi seorang yang memiliki sifat negarawan dan loyalitas tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan, bahwa Ibrahim dijadikan sebagai seorang yang loyalitasnya tinggi, sehingga ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak kesayangannya, dia lakukan. Al-Quran saat berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan, adalah sebagai seorang negarawan dan loyalitas tinggi yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah figur sosok manusia yang sempurna, sosok negarawan yang sempurna, sosok manusia yang penuh loyalitas tinggi kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sosok negarawan bukan hanya
untuk kaumnya saja, bahkan dia adalah sosok negarawan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat, untuk seluruh kaum, bukan hanya untuk sebuah negara saja. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara kepada sosok Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai jelmaan atau didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib adalah sosok pribadi yang berawal dari sosok seorang pribadi lalu menjadi negarawan karena didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh lapisan masyarakat melihat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai luhur, baik secara pribadi maupun secara negarawan, dan loyalitasnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ali bin Abi Thalib seorang negarawan, seorang loyalitas atau kepatuhan dan kesetiaan Ali bin Abi Thalib termaktub di dalam Al-Quran. Innama waliyukumullahu war rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Ini adalah ayat yang bana yang menjelaskan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib, bahwa wali Allah adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana beliau menjalankan kepemimpinan yang ada di tangannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang loyalitas, ada dua. Loyalitas itu ada tipe dua manusia yang harus kita pilah baik-baik. Yang pertama adalah tipe orang yang loyalitasnya disebabkan ingin mengambil manfaat dari orang yang menjadi panutannya. Ada tipe orang loyalitas disebabkan karena prinsip-prinsip. Para sahabat Muawiyah laknatullah alaih, mereka memiliki loyalitas kepadanya. Para sahabat Muawiyah ini memiliki loyalitas yang tinggi disebabkan karena Muawiyah memberikan mereka makanan, membuat perut-perut mereka kenyang, mengisi kantong-kantong baju mereka dengan dinar dan dirham, sehingga mereka memiliki loyalitas yang tinggi kepada Muawiyah. Itu adalah sahabat-sahabat Muawiyah. Kalau kita lihat sahabat Imam Ali bin Abi Thalib seperti Maisam At-Tammar, hidup dalam kefakiran dan wafat pun dalam kefakiran. Dia seorang yang sangat dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah membuat dirinya kenyang, tidak mengisi kantongnya dengan dirham dan dinar dan serta harta yang lain, tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib mengisi dirinya dengan sifat-sifat negarawan dan loyalitas yang tinggi. Karena itulah, sebab itulah kenapa Maisam At-Tammar disalib di sebuah pohon kurma sambil tersenyum. Dia berkata, aku tidak akan berhenti memuji kemuliaan Ali bin Abi Thalib, hingga pada akhirnya Maisam At-Tammar pun dipotong lidahnya disebabkan karena loyalitasnya kepada Ali bin Abi Thalib, kepatuhannya dan kesetiaannya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dengan Ibn Sukaid yang loyalitasnya, kepatuhannya dan kesetiaannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib menyebabkan lidahnya dipotong oleh Mutawakkil Abbasi. Ibn Sukaid ini adalah guru dari kedua anaknya Mutawakkil Abbasi. Suatu hari Mutawakkil Abbasi akan memberikan hadiah kepadanya, dan dia berkata kepada Ibn Sukaid, wahai Ibn Sukaid, mana yang kamu lebih cintai antara kedua anakku atau Al-Hasan wal Husain? Sukaid menjawab sambil marah kepadanya, apa yang kamu katakan?
apa yang kamu katakan, si Qambar pembantu Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari kedua anakmu, terlebih lagi anak-anak Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia daripada anakmu. Mendengar itu pun Mutawakkil Abbasi marah, dan lalu Mutawakkil Abbasi pun memotong lidahnya dan menyalib Ibn Sukair di sebuah pohon hingga berakhir dengan syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengingat Ali ibadah, zikru Ali ibadah. Di hadis yang lain dikatakan, zikru Ali hasanatun la tudarru ma'aha sayyi'ah. Mengingat Ali kebaikan dan tidak ada bahaya di dalamnya. Berbicara tentang ibadah, zikir atau ibadah ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tunduk, khudu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang pertama, sam'an wa ta'atan. Yang kedua, menampakkan penghambaan kita sepenuhnya kepada Allah, bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ibadah yang ketiga, mendirikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li dzikrillahi akbar wa aqimis salat li dzikri. Dirikanlah salat karena zikir. Salat itu merupakan jalan untuk mengingat kepada bahwa zikir kepada Allah akbar, paling besarnya ibadah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zikru Ali ibadah, mengingat kepada Ali adalah ibadah, maksudnya adalah arti ibadah yang ketiga, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kearifannya, kasih sayangnya, dan lain semua. Allah maha dari segalanya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelma dalam kepribadian Ali bin Abi Thalib, seperti kesabaran, kedermawanannya. Itu merupakan dari sifat-sifat Ali bin Abi Thalib yang diambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa Rasulullah mengatakan zikru Ali ibadah, mengingat Ali ibadah, terlebih lagi mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam azan mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah pada bait ketiga dikatakan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Meskipun lafaz bait ketiga dari azan bukan bagian dari azan, tapi karena sebab pengingat kepada Ali bin Abi Thalib adalah ibadah, karena itulah selalu dikumandangkan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Setiap mukmin ataupun bukan mukmin pasti dilahirkan dalam keadaan suci. Pasti mencintai kebaikan, pasti. Dan nilai-nilai kemanusiaan pasti manusia manapun mencintainya. Orang yang melanggar HAM pasti mencintai kemanusiaan. Orang pendusta pasti mencintai kejujuran. Orang yang berbuat zalim pasti mencintai keadilan. Orang pengkhianat pasti mencintai amanah. Karena Al-Quran telah mengatakan, yaitu fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan mencintai kebaikan, dalam keadaan mencintai kebenaran dan kesempurnaan. Itu adalah bagaimana kita berbicara tentang zikru Ali ibadah, bahwa zikir kepada Ali adalah ibadah. Berbicara tentang Al-Imamul Husain bin Ali bin Abi Thalib, ikhwan dan akhwat sekalian, merupakan bagian dari warisan sejarah Rasulullah, sejarah keluarga Rasulullah. Imam Husain alaihi salam
di saat berseru di hadapan pasukan Umar bin Sa'ad, Imam Husain, apa yang dikatakan oleh Imam Husain? Ayuhan nas, isma'u qawli wa la ta'ajjalu hatta a'izakum bima huwa haqqun lakum alayya. Wahai sekalian, dengarkanlah perkataanku dan bersabarlah hingga aku ini menyampaikan kepada kalian yang hak. Fa in sadaqtum qawli wa qabiltum uzri wa a'taitumuni nisfa min anfusikum kuntum bidzalika as'adu. Dan jika kalian menerima perkataanku dan kalian menyerahkan setengah dari jiwa kalian, maka itulah harapanku dan itu akan membuat aku bahagia, kata Imam Husain. Wa in lam takbalu wa lam tu'tini wa lam tu'tuni an-nisfa min anfusikum. Tapi jika kalian tidak menerima dan kalian tidak ingin menyerahkan setengah dari jiwa kalian, maka dengarkanlah ayat yang berbunyi ini, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum hummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Kalian bulatkanlah keputusan kalian, kata Allah, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu dan jangan kalian rahasiakan, kemudian kalian lakukanlah pada diriku, kata Imam Husain, jangan kalian tunggu lagi. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan oleh Abu Abdullah al-Husain di depan pasukan Amr bin As. Ucapan Imam Husain alaihi salam harus kita pahami dari dua sudut. Pertama adalah perkataan Imam Husain menjelaskan inti dari harakah atau gerakan Al-Husain dan titik tempat harakah Al-Husain. Dua harakah Al-Husain. Pertama adalah inti dari harakah Al-Husain itu apa? Gerakan dari Al-Husain itu apa? Yang kedua, titik di mana Al-Husain memulai gerakan itu. Itu yang harus kita paham. Al-harakah Al-Husain adalah amirun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Kata Imam Husain, aku adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Harakah atau gerakan imam tidak mungkin dibatalkan atau tidak mungkin diundurkan. Sebab itu apa? Tempat dimulainya harakah Imam Husain yang sesuai dan tepatnya di manakah? Titik dimulainya di mana? Apakah di Madinah? Apakah di Mekah? Apakah di Irak atau Kufah? Ataukah di Yaman? Ataukah di tempat lain selain dari tempat-tempat Irak, Mekah, Madinah? Atau ada tempat yang lain? Imam Husain alaihi salam melihat Madinah dan Mekah, dua tempat yang tidak sesuai. Sebab kedua tempat itu adalah tempat yang suci dan aman untuk kaum muslimin. Imam Husain tidak ingin menumpahkan darah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci. Sebab itu Imam Husain alaihissalam menjauh atau keluar, pergi meninggalkan dua kota, kota Mekah dan kota Madinah. Di hadapan Al-Imam hanya ada dua kota yang tersisa, yaitu Irak, yaitu Kufah dan Yaman. Kenapa Imam Husain memilih di dua tempat ini? Sebab di Irak dan Yamanlah Syiah Ali atau pengikut Ali bin Abi Thalib banyak tersebar. Pada akhirnya Imam Ali pun memilih kota Irak sebagai tempat harakahnya amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Imam Husain telah memulai gerakannya, pada saat itu juga pengikut keluarga Abu Sufyan laknatullah alaihim menghadang imam dan melarang imam masuk kota Irak, yaitu Kufah. Mereka berkata,
kami tidak akan mengizinkan dan tidak akan pernah memberikan kesempatan untukmu memulai harakahmu, memulai pergerakanmu. Tidak. Nah, disinilah mulai Imam Husain alaihissalam berteriak lantang di depan mereka sebagai pengkhianat. Jika kalian tidak ingin atau tidak memberikan Irak atau Kufah sebagai tempat pergerakanku, maka aku akan pergi menuju tempat yang lain, yaitu Yaman ataupun Basrah atau tempat-tempat yang lain. Ketegasan Imam Husain membuktikan bahwa saat mereka mencegah Imam Husain alaihissalam tidak pulang atau kembali atau menyerah, tidak kembali ke Madinah atau ke Mekah, tidak sama sekali, tapi mencari tempat lain sebagai poros pergerakannya. Saat itu seorang yang bernama bin Al-As berkata, wahai Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, inzil ala hukmi bani ammik, kembalilah engkau pada hukum keturunanmu, yaitu maksudnya adalah keturunan Muawiyah, pamannya itu, paman-pamannya. Katakanlah kepada mereka, bay'atu Yazid bin Muawiyah, bahwa engkau telah membaiat Yazid bin Muawiyah. Itu perkataan As di hadapan Aba Abdillah al-Husain. Dia melanjutkan, kita tidak ingin berperang, kata Ibn Al-As, kita tidak ingin berperang kepadamu, tapi jika kamu ingin berbaiat, maka selesailah seluruh masalah di antara kita. Tapi apa jawaban Imam Husain alaihissalam? Demi Allah, aku tidak mungkin menyerahkan diriku kepada orang yang hina, dan tidak mungkin aku lari seperti larinya budak. Itu perkataan dari Imam. Wallah la a'tikum biyadi i'ta'uz dzalil wala afirru firaral abid. Dengan tegas Imam Husain menolak mentah-mentah tawaran musuhnya. Tidak ada kata mundur dari harakahnya, pergerakannya. Jika demikian, Kufah adalah bukan tempat yang baik sebagai poros harakahku, kata Imam Husain. Dan di sana ada tempat yang menjadi poros, titik poros harakahku. Amr ma'ruf nahi munkar di tempat lain. Di sisi lain, Al-Husain alaihissalam di hadapan musuh-musuhnya, beliau memamerkan nasabnya, keturunannya kepada musuhnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah al-Husain, ayuhan nas insabuni man ana thumma rji'u li anfusikum fa'atabuha. Wahai sekalian, apakah kalian tidak tahu keturunanku? Kembalilah atau kembalikan kepada diri-diri kalian dan ikutilah aku. Kalian taubat, ingatlah siapa aku. Hal yahillu lakum qatli au intihaku hurmati. Apakah dibenarkan kepada kalian memerangiku dan merenggut kehormatanku? Alastu, kata Imam Husain, alastu ibnu binta nabiyik, bukankah aku ini adalah anak putri dari nabi kalian? Wabnu wasih, anak dari wasihnya nabi kalian. Wa awalul mu'minin billah, yaitu manusia yang pertama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dakwah nabi. Wal musaddiq bi rasulillah, orang yang membenarkan dakwah Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Imam Husain juga mengatakan, awalaisa Hamzah sayyidus syuhada ammi, bukankah Hamzah adalah sayyidus syuhada pamanku? Awalaisa Ja'far Tayyar ammi, bukankah Ja'far at-Tayyar itu pamanku? Imam Husain memamerkan nasabnya kepada mereka. Kenapa Imam Husain memamerkan nasab? Kita mengetahui dalam ayat Al-Quran yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga untuk yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abdan habasyiyah.
wa khalaqan nar liman asahu walau kana sayyidan quraisyan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk mereka yang taat, untuk mereka yang taat meskipun dia adalah seorang budak Habasyi. Dan Allah menciptakan neraka bagi mereka yang bermaksiat meskipun dia adalah sebagai penghulu atau pemimpin dari Quraisy. Kenapa Imam Husain alaihissalam berbicara nasab di hadapan mereka dengan berkata, aku adalah anak fulan, aku adalah anak beliau. Demikian pula yang dilakukan dengan Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid bin Muawiyah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, ana ibnu Makkah wa Mina, aku adalah anak Mekah dan Mina. Ana ibnu Zamzam wa Safa, aku adalah anak Zamzam dan Safa. Ana ibnu man tafa wa sa'a, wa ana ibnu man araja bihi ila sama, dan aku adalah anak yang mi'raj. Kenapa Imam Husain alaihi salam memfokuskan berbicara tentang keturunan dari Abu Abdullah al-Husain? Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa Imam Husain berbicara nasab di hadapan mereka, memamerkan nasabnya bahwa beliau adalah keturunan fulan-fulan? Kenapa? Perlu kita ketahui, Imam Husain alaihissalam saat berbicara nasab, Imam Husain tidak berbicara untuk membanggakan dirinya, tidak. Bukan ingin berbangga-bangga kepada nasabnya, tidak. Tapi Imam Husain ingin menjelaskan sebuah simbol. Ada dua simbol, ada dua thariqah. Ada yang disebut dengan thariqah ramziyah dan maudhu'iyah. Yang disebut dengan thariqah maudhu'iyah adalah bahwa pemahaman-pemahaman yang bersifat tetap itu tidak akan bisa berubah. Meskipun manusia berubah, generasi berubah. Seperti contohnya hari kebangkitan itu pasti ada. Kita setuju ataupun tidak setuju, hari kebangkitan pasti ada. Nah, Imam Husain ketika berbicara tentang nasab, Imam Husain berbicara tentang simbol sebuah agama, yang mana simbol itu adalah pemahaman-pemahaman Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran. Imam Husain mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Husain, in kuntu ibna Ali wa Fatimah fa ana izan min ayatit tadkhir. Kalau aku ini adalah anak Ali dan Fatimah, maka aku adalah ayat tadkhir. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rissa ahlal bait wa yutahhirukum tadkhira. Wa iza kuntu ana ibnu Ali wa Fatimah fa ana izan min ayatil mubahalah. Dan kalau aku ini adalah anak Ali dan Fatimah, maka aku adalah ayat mubahalah. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtakhil fanaj'al la'natullahi 'alal kazibin. Lalu dilanjutkan lagi, Imam Husain menegaskan, iza kuntu ibna Ali wa Fatimah fa'anal maksud biqaulihi ta'ala, kalau aku ini adalah anak Ali dan Fatimah, maka aku adalah ayat mawaddah. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Iza kuntu ana ibna Ali wa Fatimah fa'anal maksud bin suratid dahar. Kalau aku ini adalah anak Ali dan Fatimah, maka aku adalah surat ad-dahar. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Iza kuntu ibna Ali wa Fatimah fa'anal maksud ayatul ita'ah. Kalau aku ini adalah anak Ali dan Fatimah, maka aku adalah ayat taat, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah perkataan Al-Imamul Husain. Imam Husain alaihissalam memamerkan nasabnya. Dia ingin mengatakan bahwa
ketika kalian akan membunuhku, yang kalian bunuh bukan tubuh, bukan daging ini, bukan darah ini, bukan tulang ini, bukan yang dilahirkan tanggal sekian, bukan yang dilahirkan di tempat tertentu, bukan seorang yang menikah dengan fulanah, bukan. Tetapi yang kalian bunuh adalah mafahimul Al-Quran. Yang kalian akan bunuh adalah pemahaman-pemahaman Al-Quran. Yang kalian akan bunuh adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi peperangan ini, kata Imam Husain, bukanlah peperangan atas nama pribadi yang bernama Al-Husain bin Ali, tetapi peperangan kepada ayat-ayat Al-Quran yang tertanam di dalam keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam alaihissalam memamerkan nasabnya bukan dalam rangka berbangga-bangga, tapi ingin menjelaskan bahwa yang di hadapan kalian ini adalah anak-anak Nabi suci yang kalian sedang perangi, yang sedang membawa simbol-simbol Al-Quran. Yang kedua yang perlu kita ketahui, nilai nasab dari sisi berbakti atau dari silaturahim atau dari sisi ikhtiram, penghormatan, sangatlah penting. Memang nasab ketika kita bangga-banggakan, maka dia tidak akan mempunyai nilai. Karena itu tidak dibenarkan kepada seseorang yang berbangga atas nasab pada dirinya. Tapi perlu diketahui, nasab pada sisi berbakti, birrun, nasab dari sisi silaturahim, nasab dari sisi ikhtiram sangatlah tinggi nilainya. Seperti misalkan jika kita mempunyai teman wafat, teman kita wafat, dan kita ingin menjalin atau menjaga persahabatan kepada teman kita itu, maka kita menjalin persahabatan dengan anak-anaknya. Ketika seorang alim wafat, guru kita wafat, kita ingin menghormati guru kita, maka kita menjalin silaturahmi dengan menghormati anak-anaknya, keturunannya. Itulah persahabatan dan berbakti dari sisi nasab. Al-Husain adalah peninggalan Nabi suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kakeknya. Kalau kita baca ziarah al-waris, ya waris Adam, Nabi Allah, assalamu alayka ya Nuh, assalamu alayka ya warisan Nuh Nabi Allah, assalamu alayka ya warisa Ibrahim Khalilullah, assalamu alayka ya warisa Nuh Nabi Allah, assalamu alayka ya warisa Isa kalimullah, assalamu alayka ya warisa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhfazul mar'u fi wuldih, bahwa seseorang itu akan terjaga dari keturunannya. Ihtiram dan berbakti yang afdal adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah setiap muslim menginginkan bersilaturahmi kepada Rasulullah? Bukankah manusia kita ini ingin berbakti dan berbuat baik kepada Rasulullah? Bukankah kita sebagai muslim ingin menghormati Rasulullah? Jika kita ingin menjalin silaturahmi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin berbakti kepada Rasulullah dan kita ingin menghormati Rasulullah, maka hormatilah, jalinlah hubungan itu kepada anak-anakku, kata Rasulullah, yaitu terutama kepada Al-Husain. Setelah aku tiada, kata Rasulullah, berbuat baiklah kalian dan berbaktilah kepada mereka, yaitu kepada Al-Husain dan para imam yang 12 yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam maksum yang berjumlah 12 orang yang termaktub atau telah disucikan melalui ayat Al-Quran. Imam Husain alaihissalam menjelaskan pada waktu itu di depan pasukan musuhnya, saat kalian membunuhku, kata Imam Husain, maka kalian telah memutuskan tali hubungan kalian kepada Nabi. Ini adalah bukan masalahku dan aku tidak bernilai, tapi ini semua adalah harga diri
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah berbakti kepada Rasulullah, yaitu kalian harus menjaga dan berbuat baik kepada keturunan Rasulullah, kepada para imam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat semua yang ada sejarah setelah sepeninggal Rasulullah, itu adalah rencana dari busuk Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang mana kedua penguasa zalim ini berusaha menjauhkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari panggung umat. Bahkan pada saat sekarang mereka pun masih berusaha untuk menjauhkan keturunan Rasulullah, yaitu para imam maksum yang diakhiri dengan Imam Mahdi, dari panggung Islam. Mereka ingin memerangi keturunan Rasulullah bukan hanya dari jasadnya saja, tapi dari segala lini kehidupan, termasuk pemikiran dan sejarah keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah. Kita mengetahui seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, bukankah Al-Hasan dan Al-Husain lebih mulia dari mereka? Kenapa riwayat-riwayat dari keluarga Rasulullah mereka tolak dan lebih memilih riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, Anas bin Malik dan seterusnya? Ini adalah peperangan yang telah diciptakan, yang telah dibuat oleh Bani Umayyah dan Abbasiyah kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerangi Ahlul Bait bukan jasadnya saja, tapi pemikirannya. Kalau seandainya Ahlul Bait Nabi alaihimussalam bukan para imam, setidak-tidaknya riwayat-riwayat mereka jangan ditolak. Seandainya Imam Al-Baghir atau Imam As-Sadiq alaihissalam bukan imam, seandainya, tetapi riwayat mereka kenapa ditolak? Sedangkan riwayat Ibn Malik, Qatadah, Al-Khudri mereka terima. Jadi penolakan mereka bukan hanya sebab posisi mereka sebagai imam-imam, tapi disebabkan karena mereka adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana slogan-slogan mereka, pemimpin-pemimpin atau imam-imam mazhab yang mengatakan sebagai pencinta Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak meriwayatkan satupun riwayat dari keluarga Nabi. Di mana mahabbah mereka, sedangkan mereka menolak dan membuang riwayat-riwayat keluarga Nabi. Kalau mereka mengatakan hubbu Ali Muhammad wajibun faridah, tapi kenapa riwayat-riwayat mereka ditolak? Kenapa? Cinta atau mahabbah mereka hanya sebatas lisan saja, tapi hati-hati mereka tidak sama sekali. Kenapa Imam Husain alaihissalam, Imam Ali bin Abi Thalib tidak berkata kepada musuhnya atau di depan musuhnya dengan nas-nas ayat Al-Quran? Kita mengetahui bahwa imamah, kepemimpinan yang sah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa Imam Ali tidak menyampaikan dengan nas yang mana mereka pada waktu di Idul Ghadir, yaitu di Ghadir Hum, menerima Ali sebagai wasi setelah Rasulullah wafat? Kenapa? Rasulullah sudah mengatakan ibnaya hadani imamani qama au qa'da, bahwa kedua anakku ini ada Al-Hasan wal Husain adalah imam. Kenapa Al-Husain tidak berhujah dengan nas-nas yang ada, dengan ayat-ayat yang ada? Demikian juga dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak berhujah kepada mereka dengan nas, seakan-akan imamah ini bukan berdasarkan nas, padahal mereka mengetahui imamah berdasarkan nas. Apa jawabannya? Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keraguan sudah muncul pada sebagian sahabat yang imannya lemah. Mereka meragukan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah benar sebagai nabi. Jadi pada saat itu memang sebagian sahabat yang imannya lemah meragukan akan kebenaran Nabi sebagai seorang Nabi. Terlebih lagi ketika peristiwa Ghadir Hum, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai wasi atau wakilnya atau penerusnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin ini saja sekelumit dari sejarah Aba Abdillah Al-Husain. Assalamualaikum ya Aba Abdillah Al-Husain wa ala arwahil lati halat bihuna. Alaikum minni salamullahi jami'an. Assalamualaikum ya Aba Abdillah Al-Husain. Allahumma ahyina hubba Muhammadin wa ali Muhammad wa amitna hubba Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.